Hmm. Hey Nit, Nafskoy, apa kabar lo? Dari mana lo? Dari rumah nenek gue nih. By the way, gue ini tuh abis baca artikel tentang institusi liberalisme. Judulnya itu Oh, iya. Indonesia pimpin sidang PBB soal perdamaian Israel-Palestina. Lo tau gak sih artinya institusi liberalisme tuh apa? Oh gini Denit. Sebelum kita masuk ke si institusinya ini sendiri, nih lo tahu sendiri kan kalau pendekatan atau aliran liberalisme sendiri tuh adalah suatu aliran yang percaya dan menekankan dengan adanya kerjasama antar negara itu bisa mengurangi tensi antar negara untuk saling perang. Nah, kerjasama tersebut itu diwadahi dengan adanya si institusi liberal itu yang bisa digunakan sebagai sarana untuk bernegosiasi antar negara. Oh, terus kalau definisi dari institusi liberalisme itu sendiri, itu apa ya, Skoy? Oh, kalau definisinya sendiri sih, ya suatu lembaga internasional yang membantu untuk meningkatkan atau mempromosikan kerjasama antar negara dan meningkatkan kepercayaan antar negara serta menghilangkan rasa ketakutan antar negara. Contohnya tuh ada tadi PBB yang lo baca di majalah, terus EC atau European Community sama NATO. Terus kalau peran-perannya apa, Skoy? Oh, kalau peranannya nih yang gue tahu ada beberapa. Jadi, yang pertama yaitu sebagai penyedia informasi dan kesempatan untuk bernegosiasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri. Yang ketiga, memperkuat ekspektasi yang berlaku mengenai soliditas dari perjanjian internasional. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama antar negara untuk keuntungan bersama. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi gue juga baru habis nge-googling kan sebelum lo datang tentang tokoh-tokoh nih. Oh, tokoh-tokoh pendukung adanya institusi liberalisme. Mau dong bacain. Sini. Oke, Skoy. Jadi tokoh yang pertama adalah Joseph M. Grieco. Menurutnya, institusi mendukung kerjasama dengan membuat informasi yang tersedia untuk semua partai dan mengurangi resiko dari kecurangan. Kedua, negara-negara beroperasi dalam peraturan yang anarkis, mereka sensitif menyeimbangkan kekuatan yang mungkin bisa dipengaruhi oleh keuntungan yang relatif. Dan yang ketiga, negara tidak hanya memaksimalkan keuntungan mereka untuk bekerja sama, tetapi mereka juga ingin memastikan bahwa saingan-saingan mereka tidak lebih baik dalam prosesnya. Lalu, tokoh kedua adalah Zern. Menurutnya, institusi liberalisme dalam partisipasinya dalam cakupan global itu belum cukup. Banyak lembaga internasional setelah perang telah dilengkapi dengan atau diganti dengan lembaga baru yang mengintervensi lebih dalam ke dalam urusan masyarakat nasional. Kemudian, lembaga ini semakin menunjukkan otoritas politik yang independen dan melanggar prinsip non-intervensi yang pada gilirannya menyebabkan masalah serius legitimasi dan penampilan publik. Lembaga internasional ini terlalu lemah, misalnya, untuk mengatur pasar keuangan internasional atau untuk secara efektif memerangi perubahan climate dan dampaknya. Oke, thank you Anit. Tapi ada juga nih yang gue mau kasih tau ke lo tentang institusi liberalisme. Jadi mereka tuh mengklaim bahwa lembaga internasional kan tadi membantu mempromosikan atau meningkatkan kerjasama antar negara kan. Nah, dalam rangka mengevaluasi atau buktiin klaim mereka, si institusi liberalisme ini mengadopsi pendekatan ilmiah behavioral. Terus pengukuran empiris tingkat kelembagaannya dapat diukur lewat 2 dimensi. Oke Nit, jadi dimensi yang pertama tuh ada yang namanya scope. Scope itu yaitu terkait dengan jumlah bidang yang akan dibahas atau dimasukkan ke dalam kelembagaan tersebut. Di antaranya ada bidang ekonomi yang kritis seperti perdagangan dan investasi. Lalu ada militer dan juga sosiopolitik dan kebudayaan. Lalu yang ketiga ada yang namanya autonomi. Autonomi itu adalah tingkat otonomi atau jadi suatu negara tuh punya kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan pemerintah dari negara-negara anggota. Oh, oke. Thank you banget, Skoy. Oh ya, ngomong-ngomong kan, setiap hal kan gak ada yang sempurna ya. Jadi gue pengen nanya, kalau institusi liberalisme itu tuh ada titik lemahnya gak sih? Titik lemah ya, Nit? Ada sih nih, menurut gue, suatu organisasi atau institusi internasional tuh dalam implementasi atau operasionalnya dalam membuat suatu keputusan tuh diwakili oleh negara-negara yang lebih maju. Ya jadinya keputusan-keputusan tuh bakalan diwarnai atau didominasi sama kepentingan-kepentingan dari negara-negara tersebut. Contohnya ya, kayak PBB tuh, menurut gue mereka tuh nggak terlalu kuat dalam perannya dalam membuat negara-negara anggotanya damai.
sebab karena adanya hak veto yang hanya dimiliki oleh 5 negara anggota tetap keamanan PBB. Ada Rusia, Cina, Inggris, Amerika Serikat, sama Prancis. Dan menurut gue, hal itu justru bertentangan dengan nilai dari demokrasi yang notabene menjadi pilar penting dari konsep liberalisme. Jadi ya itu aja sih Nit yang gue tahu tentang institusi liberalisme. Oke deh Skoy, thank you banget. Yo, Gila, info lo sangat bermanfaat coy. Alhamdulillah ya. Mbak Kamera, ngerti gak lo?